Oke, di komunitas Pi Network belakangan ini kan lagi heboh banget ya soal sebuah narasi besar tentang satu orang yang katanya nih memegang kunci seluruh ekosistem Web3. Namanya Kosasi Nakamoto. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas klaim ini, kita telusuri bareng-bareng, tapi murni pakai data dan fakta. Biar kita bisa pisahin mana yang mitos dan mana yang benar-benar realita. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan utamanya, yang kalau dipikir-pikir, ini klaim yang luar biasa bombastis. Coba deh kita renungkan sejenak. Apa iya satu ekosistem global yang sifatnya terdesentralisasi bisa dikendalikan cuma sama satu orang? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita dalam penelusuran kali ini. Nah, ini dia klaimnya, jelas banget. Narasi yang dibangun itu ya ini. Ada satu orang namanya Kosasi Nakamoto yang punya kendali penuh atas Web3. Tentu saja, klaim yang sebesar ini butuh bukti yang sebesar itu juga kan? Jawaban singkatnya, berdasarkan semua bukti yang ada, klaim ini mustahil. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng, satu persatu, kenapa jawabannya bisa setegas itu. Setiap klaim itu pasti punya asal-muasalnya kan? Nah, buat ngerti sebuah cerita, kita harus lacak balik sampai ke sumber pertamanya. Jadi, dari mana sih klaim sehebat ini bisa muncul? Dan disinilah, di langkah pertama investigasi kita, kejanggalan terbesarnya langsung kelihatan jelas banget. Yang paling penting dari sini adalah coba lihat sumbernya dari mana aja. Ternyata, semua klaim ini tuh asalnya dari lingkaran yang itu-itu lagi, diputar terus-terusan. Postingan Facebook pribadi, diskusi di grup internal mereka, narasi di platform mereka sendiri. Sama sekali loh, nggak ada satupun validasi dari pihak ketiga yang netral dan bisa dipercaya. Ini tuh definisi sempurna dari echo chamber atau ruang gemah. Sebuah klaim yang diulang-ulang di dalam grup tertutup, sampai anggotanya yakin itu beneran. Padahal dunia luar sama sekali nggak pernah dengar. Oke, sumbernya udah kita lihat, sangat meragukan. Sekarang, yuk kita uji klaim ini dari sudut pandang yang nggak bisa dibantah, yaitu logika teknologi. Disinilah kita bakal lihat kenapa klaim ini bukan cuma nggak punya bukti, tapi emang secara fundamental mustahil banget buat terjadi. Sebenarnya, untuk membantah seluruh narasi ini, kita cuma perlu paham satu konsep dasar, desentralisasi. Inilah jantungnya Web3. Artinya apa? Artinya kekuasaan dan data itu sengaja disebar ke jutaan komputer di seluruh dunia. Tujuannya? Jelas, supaya nggak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikannya. Gampangnya gini, di dunia Web3 nggak ada yang namanya bos tunggal. Titik. Dan slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi ada mitos soal satu kunci Web3, sebuah ide sentralisasi yang, ya, kuno. Di sisi lain, ada realitas Web3, jutaan kunci privat yang dipegang oleh masing-masing dari kita, para pengguna. Jadi kekuasaan ada di tangan pengguna. Nah, secara desain aja, ide tentang satu orang megang kunci Web3 itu sama mustahilnya dengan satu orang mengklaim dia punya seluruh udara yang kita hirup. Gak masuk akal kan? Oke, secara teknis udah terbantahkan ya, tapi coba deh kita kasih kesempatan. Siapa tahu ada pengumuman resmi yang kita semua kelewatan. Sekarang kita bakal periksa semua sumber-sumber resmi yang seharusnya paling tahu soal hal sebesar ini. Coba kita lakukan checklist sederhana. Ada nggak pengumuman resmi dari Pi Network Core Team? Nihil. Apakah mandat ini disebut di dalam white paper atau dokumen resmi? Kosong melompong. Ada nggak pernyataan dari pendirinya langsung, Nicholas Kokelis? Hening. Terus gimana dengan pengakuan dari bursa kripto besar atau tokoh-tokoh kripto dunia? Nggak ada sama sekali. Ini membuktikan kalau klaim mandat global ini tuh cuma hidup dan besar di dalam ruang gema mereka sendiri. Sekarang, yuk kita geser fokus kita ke pusat dari semua narasi ini, platform Republik GCV itu sendiri. Karena logikanya, kalau sebuah platform menjanjikan sebuah revolusi, fondasi teknisnya harus kuat banget dong. Mari kita periksa. Sebelum kita terbuai sama janji-janji dan cerita-cerita hebat, kita lihat dulu apa kata data mentahnya. Kenapa? Karena angka itu nggak punya opini, angka nggak bisa bohong. Dan apa yang kita temukan di sini, jujur, ini benar-benar mengkhawatirkan. Coba deh lihat angka ini, 4 dari 100. Wow, ini bukan lagi skor yang jelek ya, ini udah kayak alarm kebakaran, kayak sirene darurat yang bunyi kencang banget dari sisi teknis. Sistem keamanan cyber otomatis di seluruh dunia itu udah ngasih label ke situs ini sebagai situs yang sangat mencurigakan. Nah, ini adalah data objektif yang nggak bisa kita abaikan begitu aja. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Coba bayangin kombinasi 3 hal ini. Pertama, domainnya itu baru banget dibuat, baru beberapa bulan. Kedua, identitas pemiliknya sengaja disembunyikan rapat-rapat. Ketiga, skor keamanannya anjlok banget. Ini tuh kayak ketemu orang asing yang datang pakai topeng, nggak mau kasih tahu namanya, dan udah dicurigai sama pihak keamanan. 3 tanda bahaya besar dalam satu paket. Oke, fondasi teknisnya udah kita lihat, rapuh banget.
Sekarang yuk kita periksa bangunan yang mereka dirikan di atas fondasi itu. Kali ini bukan soal kode, tapi soal kata-kata. Mari kita bongkar pola dan taktik psikologis yang mereka pakai untuk membangun narasi ini. Coba perhatikan pilihan kata yang mereka gunakan. Bahasa teknologi itu kan objektif dan netral ya. Blockchain, infrastruktur, protokol. Tapi bahasa yang mereka pakai itu penuh dengan emosi. Revolusi, pejuang, presiden, mandat. Ini adalah pergeseran yang disengaja. Fokusnya bukan lagi ke teknologi, tapi ke pembentukan opini dan bisa dibilang pembangunan kultus. Nah, disinilah polanya jadi makin jelas. Ini adalah sebuah model yang bisa kita sebut pseudo-scam. Mereka nggak langsung menipu uang Anda di awal. Strateginya lebih sabar. Pertama, bangun komunitas dan kepercayaan pada sosok pahlawan. Kedua, bikin para pengikutnya merasa spesial dan loyal. Baru di tahap ketiga, setelah loyalitas itu terbentuk, monetisasi dimulai. Bisa lewat donasi, jualan merchandise, atau proyek berbayar lainnya. Umpannya memang gratis, tapi kailnya sudah disiapkan dari awal. Jadi, setelah semua penelusuran ini, mari kita tarik kesimpulan yang tegas. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Di kolom kiri, itu propaganda. Satu kunci, mandat resmi, otoritas global. Di kolom kanan, ini faktanya, fakta objektif. Web3 itu terdesentralisasi, nggak ada bukti apapun, dan gelar itu adalah ciptaan mereka sendiri di dalam komunitas mereka. Jelas ya bedanya. Terus mungkin ada yang nanya, apa ruginya kalau semua ini gratis? Justru disitulah jebakannya. Harga yang Anda bayar itu bukan uang. Pertama, manipulasi pikiran. Anda terus-menerus dicekoki informasi yang sama sampai akhirnya berhenti berpikir kritis. Kedua, data pribadi Anda. Itu jadi produk mereka. Dan ketiga, yang paling bahaya, ilusi kekayaan. Janji nilai GCV yang nggak realistis itu bisa mendorong orang untuk bikin keputusan finansial yang buruk di dunia nyata. Setelah kita bongkar semua ini, terus gimana dong cara kita melindungi diri? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Benteng pertahanan terbaik kita itu ada di dalam kepala kita sendiri. Kutipan ini, jujur, merangkum semuanya dengan sempurna. Setiap kali kita ditawari sesuatu yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, dan gratis pula, kita wajib bertanya, apa harga sesungguhnya yang sedang saya bayar? Apakah itu data pribadi saya, waktu saya, atau bahkan kemerdekaan saya untuk berpikir secara objektif? Inilah kesimpulan utamanya. Republic GCV dan narasi Kosasi Nakamoto ini, pada dasarnya, bukanlah sebuah proyek teknologi. Ini adalah sebuah ekosistem propaganda, sebuah mesin pembentuk opini yang sangat terstruktur. Risiko terbesarnya bukanlah kehilangan uang hari ini, tapi menyerahkan aset kita yang paling berharga, kemampuan kita untuk berpikir kritis, dan data pribadi kita. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Sekarang setelah Anda mengenali polanya, klaim fantastis tanpa bukti, gelar yang diciptakan sendiri, promosi yang cuma berputar di ruang gema, klaim otoritas palsu apalagi yang kira-kira bisa Anda identifikasi dan bongkar sendiri di luar sana. Ingat, benteng Anda adalah berpikir kritis dan selalu kembali ke sumber resmi.